Oke, baik. Sekarang kita ke eh, praktek mencari akar bersamaan polinom, tapi menggunakan bantuan Python. Pythonnya pemrograman itu kita pakai Jupyter Notebook biar apa? Biar bisa melihat langkah per langkah pada setiap eh, program yang akan kita tuliskan. Nah, yang pertama, kita pernah mempelajari modul apa namanya, cara atau metode setengah interval untuk mencari akar persamaan polinomial menggunakan Excel. Nah, misal saya punya persamaan di sini, jadi kita definisikan dulu fungsinya, fungsi polinomnya. Persamaan polinomnya itu adalah X pangkat 3, jadi kalau pangkat bintangnya 2 ya. Sepakat 3 dikurangi 5X dikurangi 9. Kita mau mencari akar persamaan ini menggunakan pemrograman Python di Jupyter Notebook. Nah, untuk merumuskannya yang pertama tentu saja kita definisikan dulu fungsinya. Pakai fungsi def, fx, karena kita bilang fungsinya fungsi f ya, di sini kita bilang fx. Nanti kalau kita definisikan fx jadinya ini return x pangkat 3 dikurangi 5x dikurangi 9. Kemudian setelah itu kita coba rumuskan algoritma metode setengah intervalnya. Jadi kita definisikan nih, setengah intervalnya kita definisikan sebagai program atau fungsi dissection yang nantinya dia butuh variabel x0, x1 sama errornya atau apa namanya toleransi errornya sampai sebatas mana sih errornya itu yang kita inginkan kan biasanya error yang kita inginkan sekecil-kecilnya ya. Nah, kemudian karena langkah di dalam metode merik itu adalah langkah yang berulang atau repetisi atau iteratif, maka kita mulai langkahnya itu dari langkah yang pertama. Nah, ini biar nanti tampilan di layarnya ada hasil perhitungannya aja, ada judulnya gitu ya. Jadi slash n tuh itu enter 2 kali. Baru nanti setelah enter 2 kali ditulis judul ini. Nah, di sini kita pakai iterasi atau looping yang while. Jadi kondisi, kalau misal kita punya kondisi yang nanti mau kita syaratkan, kondisinya benar, memenuhi gitu ya. Kondisinya itu yang mana? Kondisinya itu yang ini, while kondisi X2 itu sama dengan X0 ditambah X1 dibagi 2 gitu. Kan metode setengah interval ini ya. XI plus 1 itu sama dengan XI ditambah XI min 1 dibagi 2. Itu metode setengah interval. Jadi eh, nanti kata kuncinya di sini. Kondisinya ini nanti terpenuhi, maka katanya print iterasi ke berapa nanti di sini, terus nilai X2, iterasi ke berapanya itu sebagai langkah gitu ya. Nilai X2-nya itu nilai X2 yang ini, setelah ada 2 titik kita bagi 2, terus di sini nilai akarnya, eh, nilai fx-nya berapa. Kan evaluasinya itu gini, kalau fx 0 dikali fx 2 itu jadi fx i dikali dengan fx i plus eh kemarin itu apa sih fx 0 sama fx i plus 1 gitu ya, itu kurang dari 0 maka nanti x1 itu akan menjadi x2 pada iterasi berikutnya. Yang lainnya x0 itu akan menjadi x2. Kalau tidak begini berarti ya x0 yang akan jadi x2. Ini eh, apa namanya metode evaluasi untuk si metode setengah interval itu seperti ini. Dilihat kembali catatannya ya. Jadi kalau fx0 dikali fx2, misalkan ini fx0 tuh ini I plus 1, berarti ini X bintangnya, kemarin kita bilangnya ini X bintang ya. X bintangnya itu, maka dia akan sama dengan XI ditambah XI plus 1 dibagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian XI, kalau misal itu terpenuhi, maka X
I itu akan menjadi X bintang pada iterasi berikutnya. Jika tidak, maka X0 itu akan menjadi X bintang pada iterasi berikutnya. Ini X2 itu X bintang. Nah, langkahnya itu, jadi ini karena dia iterasi, jadi nanti langkahnya itu harus bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu. Kondisinya itu dia sampai dengan harga mutlak si nilai fx2-nya itu sudah lebih besar dari epsilon. Kan epsilonnya tadi, oh epsilon, error. Errornya itu kan kita ambil yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau misal kondisinya, kondisi yang tadi kita syaratkan itu sama dengan harga mutlaknya itu sudah lebih besar dari epsilon, ya langsung dia akan print akarnya gitu. Nah, kemudian untuk mengoperasikan ini semua, kita butuh memasukkan titik awal. Titik awalnya itu kan ada dua titik ya, X0 sama X1. X0 itu kita sebut sebagai XI, terus X1 itu kita sebut sebagai XI plus 1. Kemudian itu kita sebut dia sebagai galatnya atau errornya. Kita ambil error yang sekecil-kecilnya. Nah, dari inputan ini harus dikonversi dulu menjadi float gitu. Jadi float tuh kan nanti nilainya bergantung, kita bisa apa namanya, nilai float ini nanti bisa masuk ke yang rumus bisection tadi gitu. Kenapa dijadikan float nggak jadi input gitu. Jadi kita buat atau kita konversi jadi float. Kemudian kalau misalkan kan di metode setengah interval itu fx yang tadi kita ini ya, kalau dia kurang dari nol ini syaratnya. Tapi kalau dia lebih dari nol, nah titik awal yang kita berikan itu tidak memuat akar persamaan. Jadi kita harus coba masukkan titik yang lainnya. Ya, kalau misal demikian, eh, kalau tidak seperti ini, tidak perkalian tidak lebih besar dari nol, maka nanti di si program ini dilanjutkan ke program dissection yang itu tadi, yang ini. Jadi memanggil program. Nah, ini kalau misal kita run, yang tadi program ini sudah kita ketik, kita run di sini, dia akan minta XI-nya sama dengan, misalkan kita ambil XI-nya sama dengan 2, XI plus satunya sama dengan 3. Galatnya kita ambil 0,00001. Semakin mendekati 0, semakin bagus. Nah, ternyata dari sini kan tadi dibilang enter-enter ya, enter dua kali hasil perhitungan metode setengah intervalnya ini. Kita dapat. Sampai ke iterasi kedua 4, kita dapat ternyata 2,85197. Kemarin kan pakai Excel, tinggal di drag ya. Kalau ini nggak usah drag, kita cukup kasih rumus, terus nanti dapat nilai iterasi. Nah, rumus yang ini tadi, kalau misal kita punya polinomial lain, tinggal mendefinisikan ininya aja, fungsinya aja. Jadi fungsinya nanti tinggal ganti, gantung dari soal yang dimintakan. Kalau rumus algoritmanya nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Tinggal pakai yang ini bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada algoritma yang lain yang lebih singkat mungkin ya. Gitu. Ini yang Ibu contohkan seperti ini. Nah, ini tentang yang metode setengah interval. Oke, nanti kita lanjutkan di metode yang lain.